Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Handayani dengan NIM 24500091166 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Bisnis Digital yang berjudul Digital Business Strategy Analysis and Improvement Project Sayurbok. Pada presentasi ini, saya akan membahas profil bisnis digital Sayurbok, analisis proses bisnisnya, masalah yang ditemukan, serta solusi digital yang saya usulkan untuk meningkatkan kualitas layanan Sayurbok. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil bisnis digital Sayurbok. Sayurbok merupakan salah satu startup digital asli Indonesia yang bergerak di bidang e-grocery, yaitu layanan belanja kebutuhan pangan secara online. Berbeda dengan pasar tradisional, Sayurbok memanfaatkan teknologi digital sehingga pelanggan dapat membeli berbagai kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi atau website tanpa harus datang langsung ke pasar. Selain itu, Sayurbok memberikan kemudahan kepada konsumen dan juga memiliki peran penting dalam membantu petani lokal. Hasil panen dari petani dapat dipasarkan langsung kepada konsumen melalui aplikasi sehingga rantai distribusinya menjadi lebih pendek. Dengan cara ini, produk yang diterima pelanggan lebih segar, sedangkan petani juga memperoleh peluang pasar yang lebih luas. Produk yang tersedia juga sangat beragam, mulai dari sayuran segar, buah-buahan, daging sapi dan ayam, ikan dan seafood, telur, susu, bumbu dapur, bahan beku atau frozen food, hingga produk organik. Jadi pelanggan dapat memenuhi hampir seluruh kebutuhannya hanya melalui satu aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan target konsumen Sayurbok. Target utama Sayurbok adalah masyarakat yang menginginkan cara berbelanja yang lebih praktis. Contohnya, ibu rumah tangga yang ingin menghemat waktu, karyawan yang sibuk bekerja hingga tidak sempat pergi ke pasar, mahasiswa yang tinggal di kos, keluarga muda yang menerapkan pola hidup sehat, hingga pelaku UMKM kuliner yang membutuhkan bahan baku setiap hari. Untuk menjauh konsumennya, Sayurbok memanfaatkan berbagai platform digital. Platform digital utamanya adalah aplikasi Android dan iOS serta website resmi seperti tempat pelanggan melakukan transaksi. Selain itu, Sayurbok juga aktif menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube sebagai media promosi, edukasi, serta memperkenalkan produk baru. Sedangkan email dan push notification digunakan untuk memberikan informasi mengenai promo, diskon, maupun status pesanan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh aktivitas pemesanan Sayurbok dilakukan secara digital. Pada slide ini saya akan menampilkan aplikasi dari Sayurbok. Gambar pertama adalah halaman beranda yang berisi kolom pencarian, promo, dan rekomendasi produk. Gambar kedua merupakan halaman resep yang membantu pelanggan memilih menu masakan sekaligus memberi bahan-bahannya secara langsung. Sedangkan gambar yang ketiga adalah halaman kategori yang mengelompokkan produk seperti sayuran, buah, daging, dan kebutuhan rumah tangga sehingga lebih mudah dicari. Dari tampilan ini dapat dilihat bahwa Sayurbok memiliki antarmuka yang sederhana, mudah digunakan, dan mendukung proses belanja online yang lebih praktis. Pada model bisnis yang digunakan Sayurbok adalah business to consumer atau B2C. Artinya, Sayurbok menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir melalui aplikasi dan website tanpa melalui toko fisik. Dalam model bisnis ini, Sayurbok bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM sebagai pemasok utama produk. Produk yang diterima akan diperiksa kualitasnya terlebih dahulu sebelum dijual kepada pelanggan. Kemudian pelanggan dapat memilih produk melalui aplikasi, melakukan pembayaran secara digital, dan menunggu proses pemesanannya oleh gudang.
Setelah selesai dikemas, barang dikirim oleh kurir ke alamat pelanggan. Seluruh proses mulai dari pemesanan sampai pengiriman dapat dipantau melalui aplikasi sehingga pelanggan memperoleh pengalaman berbelanja yang lebih mudah dan praktis. Di sini saya akan menjelaskan supply chain atau rantai pasok sayur box. Proses bisnis dimulai dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM yang menjadi mitra sayur box. Mereka memasok berbagai produk segar sesuai standar kualitas yang telah ditentukan. Selanjutnya produk dikirim ke gudang sayur box. Di gudang dilakukan proses pemeriksaan kualitas, penyortiran, penimbangan, dan penyimpanan agar produk tetap segar sebelum dikirim kepada pelanggan. Setelah produk tersedia di gudang, data produk akan ditampilkan pada aplikasi dan website sehingga pelanggan dapat melihat stok, harga, serta informasi produk secara langsung. Ketika pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran digital, sistem akan secara otomatis mengirimkan data pesanan ke gudang. Tim gudang kemudian mengambil produk sesuai pesanan, melakukan pengemasan atau packing, kemudian menyerahkannya kepada kurir untuk dikirim ke alamat pelanggan. Selama proses pengiriman berlangsung, pelanggan dapat melihat status pemesanannya melalui aplikasi hingga produk berhasil diterima. Supply chain digital seperti ini membuat proses distribusi menjadi lebih cepat, efisien, dan kualitas produk tetap terjaga. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek penting yaitu SDM, keuangan digital, dan etika digital. Pada aspek SDM, Sayurbox memiliki beberapa tim yang saling bekerja sama. Tim IT bertugas mengembangkan aplikasi dan menjaga sistem agar tetap berjalan dengan baik. Tim gudang bertugas memeriksa kualitas produk, mengelola stok, dan menyiapkan pesanan pelanggan. Customer service membantu menyiapkan keluhan pelanggan, sedangkan kurir mengantarkan pesanan ke alamat pelanggan. Selain itu, terdapat tim digital marketing yang mempromosikan produk melalui media digital serta mitra petani, peternak, dan nelayan yang memasok produk segar. Pada aspek keuangan digital, seluruh transaksi dilakukan secara online menggunakan transfer bank, virtual account, kartu kredit, kartu debit, e-wallet, maupun QRIS. Seluruh transaksi juga tercatat secara otomatis sehingga memudahkan perusahaan dalam membuat laporan keuangan dan memantau penjualan. Sedangkan pada aspek etika digital, Sayurbox berusaha menjaga keamanan data pelanggan, memberikan informasi produk secara transparan, menampilkan harga dengan jelas, serta menyiapkan layanan pengaduan apabila pelanggan mengalami masalah. Menurut saya, hal ini penting karena dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Setelah melakukan analisis, saya menemukan satu masalah utama yang menurut saya paling penting untuk diperbaiki. Masalah tersebut adalah informasi stok produk yang belum selalu diperbarui secara real time. Artinya pelanggan masih bisa melihat suatu produk yang tersedia di aplikasi, padahal ketika pesanan diproses ternyata stok tersebut sudah habis di gudang. Akibatnya, pelanggan harus mengganti produk lain atau bahkan pesanan dibatalkan. Jika kondisi ini sering terjadi, pelanggan bisa merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap layanan Sayurbox. Selain itu, customer service juga akan menerima lebih banyak keluhan sehingga pekerjaan menjadi kurang efisien. Solusi perbaikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengusulkan mengembangkan fitur Smart Stock Prediction dan Real-Time Inventory System berbasis Artificial Intelligence atau AI. Sistem ini akan menganalisis data penjualan sebelumnya, pola pengembalian pelanggan,
musim panen, hingga tren permintaan pasar untuk memprediksi jumlah stok yang dibutuhkan. Selain itu, sistem inventory akan memperbarui data stok otomatis sehingga informasi yang ditampilkan kepada pelanggan benar-benar sesuai dengan kondisi stok di gudang. Apabila stok habis, sistem juga dapat memberikan rekomendasi produk pengganti yang memiliki fungsi serupa. Tidak hanya itu, pelanggan juga dapat menerima notifikasi ketika produk yang diinginkan tersedia kembali. Saya memilih solusi ini karena menurut saya AI dapat membantu Sayurbox mengurangi kesalahan informasi stok, mengurangi pembatalan pesanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan bahwa Sayurbox telah berhasil menerapkan sistem bisnis digital dengan cukup baik melalui aplikasi dan website. Teknologi digital dimanfaatkan pada hampir seluruh proses bisnis, mulai dari pemesanan, pengelolaan stok, pembayaran, pengiriman, hingga pelayanan pelanggan. Selain itu, Sayurbox juga memiliki keunggulan karena kerjasama langsung dengan petani lokal sehingga produk yang dijual lebih segar dan membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yaitu informasi stok yang belum selalu diperbarui secara real time. Oleh karena itu, saya akan mengusulkan mengembangkan smart stock prediction dan real time inventory system berbasis AI, solusi untuk meningkatkan akurasi stok, mengurangi pembatalan pesanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman berbelanja yang mudah baik kepada pelanggan. Dengan adanya solusi tersebut, diharapkan Sayurbox dapat terus berkembang dan mampu bersaing di industri e-grocery Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dan perbaikan strategi digital pada aplikasi Sayurbox. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.